Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah. Buat kita semuanya rezeki lancar, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak hutang insya Allah pasti dilunaskan sama Allah. Yang penting yakin. Dan kita juga harus ingat, Anda siapapun yang mendengarkan video ini, ingat, tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau saat ini Anda sedang berjuang untuk melunasi hutang dan Anda berupaya ingin sekali cepat hutang Anda lunas, tuh saya yakin hutang Anda nggak lunas-lunas. Kenapa? Karena makin Anda ingin menggebu hutang Anda lunas, tuh makin sulit lunas. Kenapa? Karena saya katakan, kita ini nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Ingat bos, dunia ini Allah yang atur. Dunia ini punya Allah, bukan kita yang atur. Tugas kita itu menjalani, menikmati. Tapi kalau Anda saat ini berjuang, ingin melunasi hutang, prosesnya nggak seperti itu. Prosesnya nggak ada yang bisa langsung instan, walaupun sebenarnya itu mudah bagi Allah. Apa yang nggak bisa sama Allah? Kalau Allah sudah katakan kun, jadi, terjadi itu. Nah, tapi tergantung balik ke diri kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau Anda benar-benar yakin ke Allah, cukup satu amalan aja, saya yakin semuanya akan selesai. Misalnya, Anda meyakini mengamalkan istighfar, mengamalkan sholat istighfar, Anda rutinkan tiap hari 1000 kali, dan Anda yakin bahkan tiap hari Anda beristighfar, minta ampun sama Allah, benar-benar fokusnya itu bertobat, minta ampun, saya yakin tuh keajaiban pasti datang. Tetap proses. Jadi ingat, tetap proses teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur ya buat teman-teman semuanya. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaannya, tetap bersyukur. Karena kita dengan terus bersyukur itu, insya Allah pasti Allah tambah nikmat itu. Cuma kadang-kadang kita menilai rezeki, menilai nikmat itu hanya berupa harta, uang gitu ya. Nggak seperti itu. Nikmat itu kita masih hidup, bisa melihat itu juga nikmat teman-teman. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuh. Sambil nonton video ini jangan lupa ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Selalu saya katakan ketika saya upload video itu, jadikan kolom komentar itu sebagai scripting doa Anda. Tulis saja, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutang lunas, dan lain sebagainya. Saya dulu ya berjuang untuk keluar dari jeratan hutang itu, termasuk untuk meraih impian. Saya tuh selalu scripting malam hari, kadang pokoknya gitu, saya punya impian saya tulis di buku. Nah, kalau Anda suka menulis, mau ikut hijrah saya, mau nggak tulis, ambil kertas, saya tuh ada buku namanya buku impian, saya tulis tuh impian-impian saya tulis. Nah, di kolom komentar itu juga bisa Anda buat, tuliskan saja, dan insya Allah ketika video ini ditonton oleh banyak orang, bahkan sampai jutaan, dan diaminkan, itu termasuk salah satu cara cepat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak tahu kapan doa kita terkabul teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya, dan sebenarnya yang bertanya ke saya itu banyak ya, sampai kadang-kadang itu saya bingung tuh buat materinya apa. Itu begini, Pak, saya punya hutang hampir 1 miliar karena usaha saya bangkrut, terdampak COVID waktu tahun 2019-2020, benar-benar terpuruk saya. Dan ketika itu saya coba bangkit, berbisnis, dan ternyata di bisnis itu saya ditipu. Total hutang saya itu jadi sekitar hampir 1 miliar lah. Dia nggak sebutkan angkanya, tapi dia sebutkan hampir 1 miliar. Saya nggak punya aset lagi, semuanya udah saya jual, dan saya sekarang tinggal ngontrak. Dengan posisi saya seperti ini, apakah hutang saya bisa lunas, Pak? Sementara saya sudah jadi incaran, ya polisi, dikejar lah pokoknya, karena hutang-hutang saya banyak. Sekarang posisi saya lagi sembunyi, dia nggak sebutin di mana, dia nggak sebutin nama, dia minta tolong ke saya nomornya untuk disimpan, ya nggak apa-apa sih. Ya, sebenarnya ini pertanyaan juga bukan 1-2 orang yang bertanya ke saya, banyak mereka yang sudah kabur ya. Kabur tuh ya melarikan diri karena beban hutang. Banyak sih kalau dipikir-pikir ya, sampailah puluhan lah, lebih mungkin sampai 50-an tuh yang masalahnya hampir sama, yang ditipu, bangkrut, ya, dan sebagainya. Tapi oke lah teman-teman semuanya, saya jawab sesuai pemahaman saya dan menurut saya. Kalau ini bagus, ambil, nggak bagus ya nggak apa-apa. Buat saya secara pribadi, apapun masalah yang kita hadapin, itu fokusnya satu, karena dosa kita. Sebabnya satu, bukan fokus ya, sebabnya satu karena dosa kita, baik yang kita sadari atau tidak kita sadar. Itu saya ya, monggo kalau beda. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, cara pertama selalu saya katakan, versi saya yang diajarkan guru saya, kiai saya, yang saya pelajari juga,
Cara pertama yang harus kita lakukan itu adalah ke Allah, dan jangan sibuk cari solusi dulu. Solusinya itu ada di diri kita, bukan di luar. Maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah temui Allah dulu, cari Allah dulu, cari ampunan Allah dulu, bukan cari solusi. Solusinya ntar aja dulu. Coba deh ada 40 hari itu udah ibadah dulu sama Allah, minta ampun dulu sama Allah, cari Allah, fokus minta ampun sama Allah, banyak minta ampun, banyak beristighfar. Bagaimana caranya? Tobat, salat tobat tiap hari, banyak istighfar. Ya kalau untuk amalan banyaklah amalan-amalan, saya nggak bahas ya, pastinya di canda-canda sebelah itu banyak mereka yang sudah bahas tentang amalan. Tapi kalau mau ikutin cara amalannya Mahkota Hati, ya monggo ikut kelas online. Kita ada panduan riadoh itu khusus, bukan hanya lunas hutang, tapi fokus kita karena lunas hutang, monggo. Tapi yang lain juga bisa, jodoh, anak, dan sebagainya bisa. Ada, kalau mau ikut caranya Mahkota Hati riadoh, monggo. Dan insya Allah kita kasih gitu, Anda ikut kelas online, mau ikut panduan riadoh Mahkota Hati, kita kan ada, kita buat file PDF dan itu kita susun secara rapi. Anda tinggal ikutin aja, monggo. Tapi kalau mau ikut cara saya, kalau nggak apa-apa. Nah, kita balik yang ke tadi. Caranya adalah balik ke Allah, kejar dulu ampunan Allah. Anda perbaikin ibadah, Anda harus tobat total. Itu langkah awalnya, tobat total. Tobat total itu pengertian secara luas saya. Tobat itu perbaikin sholat, ibadah, ya termasuk lingkungan, segala macam lah. Karena memang ketika kita banyak utang itu dampaknya kan bukan hanya diri kita, keluarga, anak. Gara-gara kita keluar, istri jadi terikut, gara-gara istri suami jadi terikut, anak juga jadi terimbas, semuanya keluarga terimbas. Nah kalau seperti itu, satu tobat, yang kedua Anda harus siap terima risiko, dan Anda harus berani menghadapi itu semua. Apapun yang mereka katakan, dihinakan, Anda direndahkan, ya terima itu. Terima itu. Kalau memang Anda benar-benar mau serius untuk ditolong sama Allah, ya harus tobat. Total tobat ke Allah, minta ampun sama Allah. Kalau Anda memang sudah siap untuk menghadapinya, hadapin. Kalau tidak, ya sudah, Anda latih aja dulu, riadoh aja dulu. Kira-kira ya latih 40 hari, Anda entah ke tempat saudara, menenangkan diri dulu gitu ya. Bukan berarti menghindar dari hutang, tapi untuk mencari ketenangan pikiran itu juga boleh. Ya udah, Anda perbaikin ibadah, situ benar-benar Anda banyak belajar, mempelajari agama, pokoknya tobat total. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus punya mental yang yakin, mental berani. Artinya apa? Semua itu tergantung dari pikiran kita. Kalau orang yang kuat amalannya pun, tapi dalam pikirannya masih kacau, dia masih punya mental block. Mental block tuh gini ya, apa iya ya, apa bisa ya, dari mana jalannya, itu namanya mental block. Nah ini harus Anda buang. Caranya bagaimana? Bisa lewat riadoh zikir, bisa lewat riadoh meditasi. Cara meditasi banyak ya, meditasi membuang mental block. Nah kalau di Mahkota Hati juga ada diajarkan juga di situ meditasi melepas mental block, melepaskan hutang, bagaimana supaya pasrah, bagaimana supaya ridho, bagaimana supaya ikhlas. Itu di Mahkota Hati ada semua. Kalau Anda mau gabung monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ini cara saya. Dan banyak jamaah-jamaah Mahkota Hati yang mereka sudah merasakan tadinya ketakutan gara-gara hutang, gitu, ikut kelas online dan kita kasih materi riadoh, kita kasih panduan meditasi untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati. Alhamdulillah mereka tadinya ketakutan, alhamdulillah sekarang sudah berani, bahkan keajaiban banyak terjadi. Itu yang pertama, tobat. Yang kedua, Anda harus punya mental berani dan Anda harus yakin. Bagaimana membangkitkan keyakinan saat kita terpuruk? Ya Anda harus paksa. Salah satu caranya adalah Anda banyak baca buku, belajar, ikut seminar. Gak ada cerita alasan malas. Nah, bangkitkan dulu semangat jiwa kita, diri kita. Karena ketika orang berhutang ini yang diserang itu mental kita, down, takut, cemas, semuanya itu menjadi satu. Nah, Anda harus benar-benar berjuang, harus menyemangati diri. Saya katakan bahwa sebesar apapun jumlah hutang Anda, sebesar apapun masalah Anda, Allah jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi, termasuk hutang. Modal pertama yang harus kita lakukan itu adalah apa? Taubat, mendekat diri kepada Allah. Nggak ada cara lain. Dunia ini milik Allah, bos, bukan milik kita. Kalau Anda tetap mengandalkan relasi, mengandalkan ilmu, mengandalkan pikiran, mengandalkan asli, Anda nggak akan temukan itu. Yang pertama itu Anda harus benar-benar dekat ke Allah, balik ke Allah, supaya Allah bimbing. Nikmatin dulu semuanya, nikmatin kesusahan itu, nikmatin kepahitan itu, nikmatin segala hal yang tidak mengenakan hati itu. Anda harus berani menikmati itu. Itulah proses. Nah, pertama itu taubat. Yang kedua, punya mental berani dan yakin. Yang ketiga, Anda harus benar-benar berjuang secara ikhtiar dunia juga. Tapi ingat, dalam ikhtiar dunia ini jangan melupakan Allah. Anda harus melibatkan Allah tetap, justru itu dinomorsatukan.
tetap kita lakukan ikhtiar dunia itu. Mungkin pastinya kalau Anda sudah sampai hutang angka miliar, bisa jadi kan Anda seorang pebisnis, usahanya kan sudah sampai hampir miliar, pasti Anda juga banyak relasi, banyak teman. Nah biasanya kalau kita lagi terpuruk itu kan teman-teman pada menjauh, kita minta tolong nggak bisa gitu ya, itu kebanyakan dan fakta, dan saya juga ngalamin itu. Nah caranya apa? Baiki dulu hubungan kita sama Allah, nanti Allah yang akan perbaiki, Allah yang perbaiki. Nah cara Allah itu banyak kok untuk mengangkat derajat kita, cara Allah itu banyak kok untuk menolong kita. Bisa jadi tadinya kita belum taubat ke Allah, teman-teman yang kita anggap bisa membantu gitu, kita hubungin dia nggak mau membantu, maka justru dia cuek, mengejek kita, menghina kita. Itu kita sudah terpuruk dan kita nerima, kita sabar, kita ikhlas, kemudian kita ridho, kemudian kita balik ke Allah, tobat, Allah bukakan hatinya, tiba-tiba ditelepon kita, dibantu, kan nggak tahu kan. Cara Allah banyak dan kita nggak bisa menerka cara Allah itu seperti apa. Bagi Anda yang sedang berjuang melunasi hutang dan menerka-nerka keajaiban nanti seperti ini, itu Anda akan makin stres sendiri. Keajaiban itu haknya Allah, keajaiban itu miliknya Allah, kita nggak bisa menerka. Buktinya apa? Banyak jamaah saya ya di Mahkota Hati itu yang mereka sudah kelas online itu, ya baru semalam sih saya bahas itu, seperti satu contoh aja, Bu Jariah itu hutangnya 4 miliar, 2 miliar itu lunas tanpa bayar dan cicil. Kok bisa? Ya bisa lah, Allah itu kuasa bos. Allah itu, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah memberikan ketetapannya, nggak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang menghalangi, nggak bisa, nggak ada. Itulah kuasanya Allah. 2 miliar itu bayangin, 2 miliar lunas tanpa bayar dan cicil, itu utang perorangan. Pertama 800 juta diikhlaskan, nggak usah dibayar. 800 juta bukan sedikit bos, banyak. Kemudian yang kedua 1,2 miliar. Yang tadinya ibu itu nggak yakin, nggak percaya dengan kekuatan keajaiban, nggak yakin dengan riado apa bisa lunas. Dia merasa bahwa lunasin utang tuh harus dengan kerja keras, kumpulin duit harus, dan kemudian setelah dikumpulin kemudian dibayar. Awalnya keyakinannya seperti itu, tapi ketika beliau tuh riado, pelan-pelan diikutin arahan saya gitu, alhamdulillah keajaiban terjadi tuh. 1,2 miliar lunas tanpa bayar dan cicil. Dan baru-baru ini juga 50 juta, hutang 80 juta, 50 jutanya diikhlaskan, lunas tanpa bayar, hanya bayar 30 juta aja. Itu kerja siapa? Kerja Allah. Itulah kalau Allah sudah mau menolong, itulah Allah kalau sudah turun tangan. Gak ada satu manusia pun yang bisa menghalanginya. Nah termasuk Anda ini yang bertanya, saya nggak tahu sih namanya siapa lah, yang bertanya, saya kan banyak, asalnya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, nggak pernah disebutin, yang penting dia sharing, tanya ke saya nggak tanya siapa, dengan kecuali kalau kelas online ya saya tanya alamatnya di mana, namanya siapa, dari mana, ini enggak. Nah buat Anda saat ini yang berjuang itu, Anda jangan ragu, Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa melakukan segalanya. Yang penting kita mau enggak berjuang benar-benar melakukan yang terbaik, ikhtiar langit yang terbaik, ikhtiar dunia yang terbaik. Yang penting bergerak, yang penting kita nurut sama Allah, ikutin waktunya sholat, waktunya kita orang bermain atau canda-canda, kita banyak zikir, pokoknya berbeda dari yang lain deh. Intinya tuh hijrah, intinya harus hijrah dari kira-kira aktivitas Anda yang tadinya itu ya nggak karuan lah, menjadi bermanfaat. Anda lebih banyak bersolawat, tahajud yang tadinya nggak pernah jadi tahajud dihidupkan, sholat duha, baca Quran, dan semua ibadah itu baik yang sunnah, yang wajib maupun yang sudah dikerjakan. Nah itu tuh teman-teman semua. Yang pertama taubat, itu pasti, itu harus nomor satu menurut saya ya, itu harus nomor satu. Yang kedua, Anda harus punya mental yang kuat, mental yang berani, mental yang yakin. Caranya bagaimana? Ya Anda harus banyak belajar, baca buku, ikut seminar, belajar dari orang-orang sukses. Saya juga belum begitu, beli buku, baca buku, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ya udah, tetap Anda sebagai kewajiban kita sebagai manusia itu tetap ikhtiar dunia, tapi ingat jangan lupakan Allah, dahulukan Allah. Justru dengan kita mendahulukan Allah itu, insya Allah semuanya itu akan dimudahkan sama Allah SWT. Dan sebenarnya banyak sih teman-teman, bukan hanya 3 tapi banyak. Tapi insya Allah dengan 3 itu aja pasti akan ketemu jalannya, pasti akan ditolong sama Allah. Banyak contoh-contoh kisah-kisahnya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.